Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin menganalisis digital marketing komunikasi yang kita ambil itu PT Danone Indonesia atau kita sebut sebagai Aqua. Jadi di sini kelompoknya ada, silakan. Perkenalkan, nama saya Erna Alfiani, NIM 44240003. Perkenalkan, nama saya Nadu Yulandari dengan NIM 44240177. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Brania dengan NIM 44241105. Nama saya Nugraha Khalif Putra dengan NIM 44240033. Nama saya Siti Munawartunisa dengan NIM 44240182. Jadi di sini yang kita ambil profil perusahaan Aqua itu, Danone Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang fokusnya itu pada kesehatan dan nutrisi masyarakat. Di Indonesia, Danone memiliki beberapa kategori produk seperti air minum dan kemasan produk susu, nutrisi. Produk Aqua diproduksi oleh PT Aqua Golden Misi- Mississippi Tbk yang didirikan pada tahun 1973 oleh Tirta Utama Jaja. Perusahaan ini menjadi pelopor industri air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia karena merupakan perusahaan pertama yang memproduksi air minum kemasan secara modern. Danone memiliki visi untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat melalui produk makanan dan minuman yang berkualitas. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam bidang distribusi, Danone Indonesia memiliki jaringan pemasaran yang sangat luas. Produk-produknya dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari warung kecil, minimarket, restoran, dan lainnya. Di sini yang kedua ada profil merek atau produk. Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden di bawah naungan Danone Indonesia. Aqua pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat tahun 1973. Aqua menggunakan sumber mata air pegunungan pilihan yang dijaga kualitasnya dan kelestariannya. Produk Aqua tersedia dalam berbagai jenis kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini juga ada keunggulan utama yang terletak pada kualitas air mineral alami yang terjaga serta proses produksinya yang higienis. Lanjut, Sebagai sedikit latar belakang, perkembangan teknologi digital dan penggunaan sosial media yang semakin tinggi di Indonesia membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dalam melakukan komunikasi pemasaran. Danone Indonesia melalui merek Aqua memanfaatkan digital marketing communication atau DMC untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu merek air minum terkemuka di Indonesia. Melalui berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan website resmi, Aqua berupaya membangun hubungan dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek, serta menyampaikan kampanye tentang pentingnya hidrasi dan gaya hidup sehat. Selain itu, strategi digital juga digunakan untuk memperkuat citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan melalui program keberlanjutan dan pengurangan sampah plastik. Dengan persaingan industri air minum aqua kemasan yang semakin ketat, perencanaan DMC menjadi penting agar pesan komunikasi aqua dapat tersampaikan secara efektif kepada target konsumen. Oke, selanjutnya ada analisis produk atau jasa Aqua. Nah, yang pertama ada jenis produk atau jasa. Aqua menjual air minum dalam kemasan dengan banyak pilihan, mulai dari botol kecil, gelas, sampai galon isi ulang. Aqua juga punya layanan pengantaran galon ke rumah, jadi konsumen lebih mudah mendapatkan produknya. Kualitas produk. Aqua dikenal punya kualitas yang bagus karena menggunakan sumber air pegunungan yang terjaga kebersihannya. Proses produksinya juga ketat dan selalu dicek kualitasnya sebelum dijual. Karena itu, banyak masyarakat percaya kalau Aqua aman, sehat, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari. Yang ketiga ada inovasi produk.
Aqua terus melakukan inovasi supaya tetap diminati masyarakat. Contohnya seperti penggunaan botol daur ulang yang ramah lingkungan, desain kemasan yang lebih praktis, dan layanan digital untuk pemesanan galon. Aqua juga membuat produk premium seperti Aqua Reflection untuk konsumen tertentu. Inovasi ini menunjukkan kalau Aqua terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah analisa publik. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi Aqua membagi pasar berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Nah, kita akan coba membedah satu-satu. Yang pertama yaitu demografis. Ini segmentasi untuk pelanggan Aqua sendiri, usianya dari remaja hingga dewasa. Untuk gender itu semua gender, lalu dari kelas menengah dan juga ke atas. Lalu secara geografis, masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Lalu secara psikografis, konsumen dengan gaya hidup sehat dan peduli kualitas air minum. Lalu untuk perilaku, konsumen yang membutuhkan air minum praktis dan higienis setiap hari. Lalu yang kedua itu targeting. Target utama produk Aqua adalah yang pertama remaja dan dewasa aktif, seperti yang di awal saya bilang. Lalu keluarga Indonesia, dan yang terakhir pekerja dan masyarakat urban yang membutuhkan air minum sehat dan mudah didapat. Lalu positioning. Aqua memposisikan diri sebagai merek air minum berkualitas tinggi yang sehat, terpercaya, dan berasal dari sumber pegunungan pilihan. Lalu ada analisa lingkungan. Di sini menjadi dua, yaitu strengths atau kekuatan dan juga weakness, yaitu kelemahan. Untuk strength-nya sendiri yang pertama, merek Aqua sangat dikenal masyarakat Indonesia. Untuk weakness-nya yaitu harga produk lebih tinggi dibanding beberapa pesaing. Lalu yang kedua, memiliki distribusi luas di seluruh Indonesia. Weakness-nya masih memiliki mendapat kritik terkait penggunaan plastik. Lalu yang terakhir untuk strength yaitu citra merek yang kuat dan terpercaya. Lalu untuk opportunities dan juga threats, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama, opportunities, penggunaan media sosial digital semakin meningkat. Sebagai threats-nya, persaingan ketat dengan merek air minum lain. Lalu yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat terus bertambah. Untuk threats-nya, munculnya produk substitusi seperti tumbler dan juga filter air. Yang ketiga, peluang kampanye lingkungan dan sustainability. Untuk threats-nya sendiri, isu lingkungan terkait limbah plastik. Oke, lalu di sini ada rencana DMC. Rencana Digital Marketing Communication Aqua difokuskan pada penggunaan media digital untuk memperbaiki kembali citra perusahaan setelah terjadinya krisis serta meningkatnya loyalitas konsumen. Strategi komunikasi dilakukan melalui media sosial, digital, influencer, serta kampanye edukasi tentang hidrasi sehat dan kepedulian lingkungan. Lalu di sini juga ada tujuan DMC. Ini adalah untuk mengembalikan citra positif perusahaan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk Aqua melalui komunikasi digital yang lebih terbuka dan jelas. Selain itu, perusahaan juga ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen melalui media sosial di Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi. Nah, lalu untuk sasaran DMC, kembali lagi, Cak. Target utamanya adalah masyarakat umum, terutama generasi muda dan pengguna aktif media sosial. Selain itu, sasaran lainnya yaitu pelanggan setia, calon konsumen media, influencer, dan komunitas kesehatan maupun lingkungan. Nah, lalu dalam strategi DMC ini, PT Danone Aqua menggunakan metode SOSTEK karena lebih lengkap dan terstruktur. Yang pertama ada pada situasi.
perusahaan mengalami penurunan kepercayaan masyarakat akibat isu yang beredar. Lalu pada tujuan, perusahaan ini memperbaiki citra dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Lalu ada strategi perusahaan menggunakan media sosial untuk membuat konten, edukasi, klarifikasi, resmi, dan kampanye digital, serta bekerja sama dengan influencer. Itu juga termasuk pada taktik yang digunakan. Lalu ada action. Strategi dilaksanakan oleh tim digital marketing dan public relation perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kontrol. Perusahaan melakukan evaluasi melalui respon masyarakat dan media sosial dan meningkatkan penjualan produk. Jadi strategi ini diharapkan dapat membantu PT Danone Aqua memperbaiki reputasi perusahaan dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Lalu untuk kesimpulan pada penjelasan di atas, yaitu perencanaan DMC PT Danone Aqua, itu dapat disimpulkan bahwa Aqua itu merupakan salah satu merek air minum dalam kemasan yang memiliki posisi kuat di Indonesia, karena kualitas produk, jaringan distribusi yang luas, serta citra merek yang terpercaya. Melalui analisis STP dan SWOT, dapat diketahui bahwa Aqua memiliki kekuatan pada citra. Strategi DMC menggunakan metode SOSTEC dinilai tepat karena mampu membantu perusahaan dalam merencanakan komunikasi secara lebih terarah, mudah dari analisis situasi hingga pengawasan hasil strategi. Mungkin di sini juga kita punya saran dari analisis di atas, yaitu PT Danone Aqua sebaiknya terus meningkatkan kualitas komunikasi digital agar informasi yang diberikan kepada masyarakat itu lebih cepat, jelas, dan juga transparan, terutama ketika menghadapi isu ataupun krisis perusahaan. Lalu perusahaan tuh perlu lebih aktif membuat konten edukasi yang menarik. Aqua juga disarankan untuk memperluas kerjasama dengan influencer, konten kreator, dan juga komunitas kesehatan maupun lingkungan. Lalu perusahaan juga perlu terus melakukan inovasi pada kemasan ramah lingkungan dan memperkuat program daur ulang plastik agar citra perusahaan sebagai brand yang peduli lingkungan semakin meningkat. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan strategi DMC, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap respon masyarakat, engagement media sosial, dan efektivitas kampanye digital agar strategi yang dijalankan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi digital. Sekian analisis DMC kita terkait PT Danone Aqua Indonesia. Selamat malam.